Shalom, selamat pagi. Bagaimana dapat mimpi indah? Semalam tidur dengan nyenyak. Haleluya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, karena kasih setia dan kemurahan-Mu. Kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil di dalam 1 Samuel 17 ayat 47. 1 Samuel 17 ayat 47. Firman Tuhan katakan, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini adalah kata-kata Daud yang ditujukan kepada Goliat. Wow, di tangan Tuhan. Jadi firman Tuhan dengan judul kemenangan karena Allah, bukan kemenangan karena aku. Daud mengakui Tuhan berperang bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, ya, tapi tangan Tuhan. Saudaraku, di dalam dunia ini mempunyai konsep meraih kemenangan harus dengan kerja keras, ya. Mengalami kesuksesan harus dengan banting tulang. Siang menjadi malam, malam jadi siang. Banting tulang untuk mencapai kesuksesan itu. Saudara, memerlukan pemikiran yang baik, perhitungan yang tepat dalam usaha kita, dalam bisnis kita untuk meraih kesuksesan, meraih kemenangan. Saudara, bisa membaca kesempatan. Hari ini kesempatannya itu apa? Nah, kita bisa membacanya. Wah, ini kesempatan ini, kita lakukan, kita kerjakan. Itu prinsip dunia akan mengalami kesuksesan. Karena kesempatan yang baik yang kita ambil untuk kita kerjakan, kita raih untung yang besar. Kesempatan, kita dapat membaca kesempatan. Saudara, selanjutnya mereka berkata begini, waktu adalah uang. Jadi jangan buang-buang waktu dengan percuma. Ayo kerja keras, waktu adalah uang. Selain itu mereka juga memakai konsep ekonomi, modal sedikit, untung besar. Ini konsep dari dunia. Banyak lagi yang lain, saudara. Tapi konsep dari Tuhan bukan begitu. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tapi tangan Tuhan sendiri. Saudara, firman katakan, Daud berkata kepada Goliat, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Ingat, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Di tanganlah Allah lah. Di tangan Allah lah pertempuran itu yang akan memberikan kemenangan. Jadi Tuhan ada di tangan Allah yang memberi kemenangan.
Dari itu bukan kita, bukan kekuatan kita, bukan karena kerja keras, bukan karena kepandaian kita. Itu memang bagian kita harus kita lakukan. Ya, untuk meraih kemenangan itu kita harus lakukan itu dengan tangan Tuhan yang berperang bagi kita. Tangan Tuhan yang memberikan keselamatan pada kita. Bukan karena kerja kerasnya. Ya, saudaraku, kemenangan tidaklah kita peroleh dengan begitu saja. Kemenangan itu harus kita peroleh karena Allah. Kunci segala sesuatunya adalah di tangan Tuhan Allah kita. Jadi usaha kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan hanya menunjang. Tapi kunci kemenangan, kesuksesan itu ada pada Allah sendiri. Oh, luar biasa. Kalau tangan Allah bekerja, kita tidur, ngorok, tak kerja berwata, ya nggak dapat kesuksesan. Tuhan tunggu, kapan kamu mau bangun, bangkit untuk bekerja? Ayo, karena Rasul Paulus mengatakan, siapa yang bekerja, jangan makan. Siapa yang tidak bekerja, jangan makan. Itu dia. Siapa yang tidak bekerja, jangan makan. Jadi bukan bermalas-malasan. Wah, tangan Tuhan yang akan memberi kemenangan. Tapi kita malas tidur ngorok terus. Dari pagi siang sampai malam, malam pagi siang tidur. Ya, ada kemenangan, yang ada tuh kemalasan dan kemiskinan. Hati-hati, saudaraku. Raja Salomo juga mengatakan dalam pengkhotbah, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi Salomo, raja yang besar, raja yang agung itu mengingatkan di akhir usianya yang lanjut, ingatlah akan penciptamu, karena semuanya dari sang pencipta. Bukan, Salomo tidak mengatakan aku yang bekerja, aku yang sukses. Tidak. Ingatlah akan penciptamu. Saudara, Raja Daud juga berkata, aku datang berperang bukan dengan pedang dan lembing, tapi di dalam nama Allah, Allah Israel. Ini dia kuncinya. Ayo kita mulai pagi hari ini. Di dalam usaha dan pekerjaan kita, di dalam melakukan bisnis kita, apapun yang kita kerjakan, ingatlah kemenangan itu ada di tangan Allah. Lakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk kita. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Bergaul dengan Allah dengan intim. Pekakan suaranya sehingga kita akan selalu mendengar aba-aba, komando daripada Allah. Apa yang harus kita kerjakan? A, kita kerjakan A. Kalau Allah itu berkata B, kita kerjakan. Maka engkau akan melihat kesuksesan, kemenangan itu dalam hidup kita yang semuanya dikerjakan oleh tangan Allah. Saudaraku, kita perlu dekat sama Tuhan. Biarlah impian-impian kita, kemenangan-kemenangan kita yang kita peroleh itu dari Tuhan. Kita mau hidup dalamnya. Kita mau dalam pimpinan Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Karena di dalam Mazmur dikatakan, Tuhanlah gembalaku. Kita adalah domba-dombanya. Pada waktu tongkat gembala itu diangkat, ya, domba-domba itu mengikut berjalan di belakangnya. Nah, Tuhan di depan, domba-domba di belakang. Tuhan yang melakukan, Tuhan yang mengerjakan, menyingkirkan segala musuh kita, mendatangkan berkat bagi kita. Haleluya, haleluya pagi hari ini.
Dari itu, saya tekankan sekali lagi, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan kita karena Allah. Kenalilah Allahmu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Tuhan. Kau baik, sangat baik, terlalu baik. Bahkan Kau mengajar kepada kami apa yang kami peroleh, kemenangan-kemenangan itu bukan dengan apa yang ada, pedang dan lembing, tapi tangan Tuhan sendiri yang bekerja, yang melakukan, yang memberi kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau melakukan pekerjaan kami, aktivitas sepanjang hari ini dengan pimpinan Tuhan, tangan yang kuat. Tangan itu yang akan menolong kami di dalam usaha dan pekerjaan kami, di dalam pekerjaan dalam rumah tangga kami. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.